Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan masuk ke tafsir surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa id asarun nabiyyu, dan ketika merahasiakan Nabi, ila ba'di, kepada sebagian, azwajihi, istri-istrinya, haditha, pembicaraan. Dan ketika Nabi merahasiakan sebuah pembicaraan kepada sebagian istri-istrinya, ini berkaitan dengan ayat 1 dan 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi Hafsyah meminta untuk kasus yang pertama, Nabi berjanji untuk tidak minum madu lagi di rumah Zainab. Kemudian Nabi terpaksa untuk mengabulkan permintaannya itu dan berjanji. Itu kasus yang pertama. Ingat, kita ada dua ulama berbeda pendapat tentang dua kisah. Kisah yang kedua, Hafsyah meminta Nabi untuk berjanji untuk tidak bermesraan dengan hamba sahayanya yang bernama Maria. Nah, ketika sudah diiyakan, sudah dijanjikan, dan Nabi meminta Hafsyah, istrinya, istri beliau, untuk tidak ceritakan kepada perempuan, kepada istri-istri yang lain. Jadi ini maksud daripada penggalan ayat yang kita bacakan tadi. Falamma, maka tatkala, nabba'at, ia memberitakan, bihi, dengannya, wa alharahu, dan menyatakannya, Allah alaihi, kepadanya, kepada Nabi maksudnya. Maka maksudnya adalah maka tatkala Hafsyah memberitakannya kepada istri yang lain, which is Aisyah, wa adharahullah, maka Allah yang memberitahukan pembocoran berita ini kepada nabinya. Arrafa ba'dahu, dia beritahukan sebagian, wa a'radha, dan dia palingkan atau sembunyikan, an ba'di, dari sebagiannya. Jadi Allah beritahukan kepada nabinya berita full, tapi Nabi memberitahukan kepada Hafsyah sebagian saja daripada yang Allah beritakan kepada beliau. Jadi kita masuk kepada tentang Allah itu atas segala sesuatu yang kita lakukan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ketika Hafsyah bercerita kepada Aisyah, mereka hanya berdua loh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Allah dari langit ketujuh bisa kelihatan dan bisa memberitahukan kepada nabinya. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, ingat, Allah bisa melihat dari langit ketujuh. Falamma, maka tatkala nabba'aha, dia memberitahunya, Nabi, bihi, dengannya, qalat, ia, maksudnya ia ini adalah Hafsyah berkata, man, siapa yang amba'aka hadza, memberitahukanmu hal ini. Hafsyah terkejut waktu dia ngobrol, waktu dia beritahu Aisyah, nggak ada yang tahu. Kenapa Nabi, suaminya ini tahu? Itu ceritanya. Qala, dia berkata, nabba'aniya,
yang memberitahukannya kepadaku Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui segalanya. Maksudnya adalah Allah. Dan Al-Khabir, yang maha melihat. Pandangan matanya jauh dari atas langit ketujuh bisa sampai ke dalam bumi. Nah, jadi ayat yang ketiga ini bercerita tentang kemampuan Allah yang bisa melihat, mendengar pembicaraan rahasia di antara hamba-hambanya. Dan lebih dari itu, Allah bisa memberitahukan nabinya untuk mengejutkan istri-istrinya. Kenapa dikasih tahu? Karena Allah mau istri-istri Nabi ini mengakui kesalahannya dan bertobat. Diterangkan oleh ayat berikutnya. In tatuba, jika kalian bertobat, ilallahi, kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka sesungguhnya telah condong hati kalian berdua kepada jalan yang benar. Jadi kalau kalian tobat, maksudnya kalian sudah mengakui apa yang kalian itu salah. Dua kesalahan. Satu, meminta Nabi mengharamkan apa yang halal, itu nggak boleh ya. Yang kedua, ketika diberi amanah untuk tidak membocorkan rahasia, malah diceritakan. Wa in tatahhara, dan jika kalian berdua bantu-membantu, siapa yang dimaksud kalian berdua? Umar ditanya mengenai hal ini. Siapa yang bertanya? Ibnu Abbas bertanya. Aku bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua wanita yang saling bantu-membantu untuk menyusahkan Rasulullah SAW? Sebelum Ibnu Umar menyelesaikan pertanyaannya itu, Umar segera menjawab, Aisyah dan Hafsyah. Hafsyah itu adalah anak daripada Umar. Aisyah itu anak daripada Abu Bakar. Jadi ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kalian berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, huwa maulahu, dia adalah pelindungnya, wa Jibril, dan Jibril, wa salihu, dan orang-orang baik, al-mu'minin, dari orang-orang mukmin, wal malaikatu, dan malaikat ba'da dzalika, sesudah demikian itu, zahir, penolong. Kenapa kok hanya gara-gara dua istri yang bekerja sama menyusahkan Nabi, Allah mengatakan, kalau kalian susahkan terus, maka Allah pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang baik dari kalangan mukmin pelindungnya, dan juga malaikat-malaikat yang lainnya. Hal ini karena Nabi sayang dengan istrinya. Ketika kita disusahkan hati kita oleh istrinya, percaya deh, itu merupakan siksaan yang berat buat hati Nabi. Faham sampai sini? Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.